Lagi-lagi soal komisaris BUMN. Tudingan BUMN jadi sapi perah dan sarang penyamun sudah sering kita dengar. Obral jabatan komisaris untuk balas jasa politik menunjukkan BUMN sampai kini masih jadi ajang bancakan. Bukan baru kali ini obral jabatan komisaris untuk bagi-bagi kue dan balas jasa politik menjadi sorotan. Kontroversi penunjukan Dewan Komisaris dari kalangan politisi kini kembali mengemuka, menyusul pengangkatan kader PSI, Grace Natali, sebagai Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau Main ID. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST, Senin lalu. RUPST tersebut juga mengangkat politikus Gerindra yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, Prabowo Gibran, Fuad Bawazir, sebagai komisaris utama. Selain soal kompetensi, visi, pemahaman, dan dinilai rawan politik kepentingan, penunjukan politikus sebagai komisaris BUMN dianggap juga melanggar Permen BUMN dan PP nomor 232 tahun 2022 yang melarang kursi direksi komisaris BUMN diisi pengurus parpol. Grace bukan satu-satunya. Jabatan di BUMN sendiri terbukti sangat menggiurkan. Nilai aset BUMN kita saat ini mencapai puluhan kuadriliun. Dan BUMN itu entah dalam kondisi sehat, sakit atau sekarat. Selama ini mampu membiayai gaji komisaris yang besarnya ratusan juta rupiah hingga miliar rupiah per bulan. Tak heran, semua mengincar jadi komisaris BUMN. Mulai dari pejabat tinggi kementerian, politisi, atau pimpinan parpol, pimpinan daerah, relawan politik, aparat penegak hukum, profesional, hingga guru besar, atau tokoh kampus yang banyak penunjukan dilandasi kompetensi. Tetapi banyak pula yang dicurigai tak lebih hanya untuk bagi-bagi kue atau balas jasa politik. Ada juga komisaris BUMN yang kemudian bermasalah kena kasus atau dicopot. Apakah kehadiran mereka memberikan sumbangsi untuk perbaikan BUMN? Sebagai representasi negara untuk mengawasi dan mengontrol jalannya usaha dan pengelolaan BUMN, apakah mereka sudah menjalankan tugas dengan baik? Jika iya, kenapa banyak BUMN bermasalah? Mengapa? Seperti disebut Prof. Mahfud MD, banyak BUMN kolaps karena korupsi. Tak jarang, kondisi penyakit kronis, salah kelola, bahkan penggarokan oleh direksi, sepertinya terjadi pada beberapa BUMN. Sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa terendus publik. Lantas, apa kerja komisaris yang dibayar mahal untuk mengawasi? Salah urus dan korupsi itu tak hanya berujung kerugian masif negara, tetapi BUMN juga kolaps atau negara dipaksa menyuntikkan dana triliunan untuk menyelamatkannya. Menempatkan komisaris yang tak sesuai kompetensinya sama saja akan menjadi beban baru bagi BUMN. Kondisi BUMN tetap akan compang-camping dan BUMN tetap jadi ajang bacakan, sapi perah, bahkan sarang penyamun. Fenomena bagi-bagi kursi komisaris juga pernah disoroti Ombudsman RI. Desakan perbaikan regulasi dan memperketat syarat jadi komisaris juga disuarakan. Namun, apa gunanya jika peraturan sudah ada, diakali atau dilanggar?